Bagaimana pergerakan saham hari ini? Kita akan membahasnya bersama analis Hanan Putira yang Liza Suryanata. Selamat pagi Mbak Liza. Pagi Jacqueline. Kita lihat tadi dibuka kembali menguat, namun sempat di pekan lalu ini sudah melampaui dari level psikologisnya yang diperkirakan sejumlah analis 5.100, tapi nampaknya kita turun lagi di bawah 5.100. Ini apakah akan terus bertahan di level seperti ini atau masih ada potensi kita kembali menguji level psikologis atau mungkin di atasnya lagi seperti pekan lalu? Oke. Kalau kita bicara secara teknikal, memang ada resisten di sekitar 5160 sekarang ya. 5160. Sebelumnya kan saya bilang angka yang cukup keramat itu sekitar 5140. Tapi kemarin kita udah berhasil bikin new high di 5162. Nah, sayangnya ini masih belum juga mengakhiri trend sideways kita. Jadi kita masih terjebak antara resisten 5160 dan supportnya sekarang mungkin 5050 ya. Jadi kalau misalkan kita mungkin market merasa kita agak kesulitan untuk nembus 5160, sementara sentimen positif juga kurang mendukung minggu-minggu ini mungkin ya, more likely kita juga ada kemungkinan mencoba support 5050 dulu. Tapi dengan nampaknya beberapa hari kemarin kita diberikan semangat baru, optimisme dengan uji coba vaksin begitu yang sejumlah saham-saham farmasi juga melonjak begitu. Betul. Ini tidak bisa membantu pergerakan sideways ini menyokong indeks bisa lebih cepat untuk mencapai kembali 5.160. Ini tampaknya masih merupakan kayak permainan jungkat-jungkit ya. Jadi sentimen positif sama negatif kita masih berkejar-kejaran. Iya, memang benar sudah banyak perusahaan yang berlomba-lomba membuat vaksin. Dalam negeri sendiri bahkan Kalbe juga sudah ada kerjasama dengan Genexin dari Korea Selatan. Bio Farma Holding kita juga bahkan dengan yang dari Beijing itu yang mana vaksinnya sudah mencapai tahap approval yang paling maju ya. Dan lately kalau nggak salah pagi ini juga ada berita bahwa Pertamina, kilang Pertamina International itu akan bekerja sama dengan Kimia Farma untuk memproduksi bahan baku turunan untuk memproduksi paracetamol. Produk turunan petrokimia tepatnya ya. Nah ini jadi merupakan sentimen positif juga untuk sektor farmasi kita karena 95% bahan baku itu masih impor. Jadi dengan kita bekerja sama dengan petrokimia ini merupakan suatu bantuan dari yang nyata dari pemerintah untuk mendukung sektor farmasi. Artinya dari sentimen itu saja, sentimen dalam negeri khususnya untuk vaksin ini bisa menopang pergerakan IHSG kita tidak? Atau mungkin ada faktor-faktor sentimen positifnya Cuman kalau kita berharap dari saham-saham sektor farmasi aja, sorry to say market cap mereka cenderung kecil. Jadi kita juga perlu boost dari sektor finance, for instance, yang mana minggu ini akan mulai keluar rilis laporan keuangan mereka, yang dekat-dekat ini mungkin today ya, kalau nggak salah BCA, and then disusul BJBR dan Bank Danamon, bank-bank besar lainnya seperti BRI dan Mandiri nanti menyusul early August. Nah, sama juga sentimennya di regional di luar negeri minggu ini juga pasar saham Amerika akan menunggu rilis laporan keuangan perusahaan besar mereka. So this is a big earning season gitu, yang mana juga dipantau oleh para investor. Sekaligus juga kalau boleh saya singgung, sentimen regional yang cukup penting yang perlu kita perhatikan minggu ini adalah ketegangan antara US dan China. Kemudian mereka akan usahakan lagi, Republikan akan mengusahakan stimulus untuk memerangi efek pandemi COVID ini. Mereka mungkin akan gelontorkan lagi 1 triliun US dollar. Sementara itu mereka masih tunggu bipartisan support. Dan ada satu lagi, jangan lupa negara EU. Mereka juga udah memperoleh kesepakatan untuk ada stimulus package 750 miliar.
Oke, dan itu kita lihat dalam pekan ini ya, sejauh mana bisa mempengaruhi pergerakan dari indeks kita. Kalau kita masuk ke saham, ada anggota baru dari LQ45. LQ45 ada SMRA, MDKA, dan juga Mitra Keluarga. Seperti apa pergerakan sahamnya atau kinerja sahamnya untuk saat ini selaku anggota baru dari yang menarik untuk dibahas, yang paling menarik untuk dibahas mungkin dari sisi sentimen adalah MDKA. MDKA, secara gold ini harganya naik terus beberapa hari ini udah mencapai 1.900 lebih. Kata-katanya analis mencapai 2.000 itu easy. Ya, udah tinggal selangkah lagi menuju 2000. Nah, tercermin juga sih di harga sahamnya MDKA yang selama seminggu terakhir ini cukup bullish, tidak bisa dipungkiri lagi, dan mungkin akan mencapai target di sekitar, kalau 1850 sampai 1900 mungkin di situ akan ada konsolidasi sebentar atau maybe overshoot ya ke arah 2000 kalau dirasakan ketegangan US dan China ini tidak ada ujungnya, dan jangan lupa juga bahwa peningkatan kasus COVID ini masih menghantui loh. Jadi mungkin kalau apalagi di Amerika ya, sehari itu bisa ada new cases 70.000. Kita 1.000 lebih aja kayaknya udah cukup gimana juga gitu ya. Mereka bisa 70.000 new cases, dan maybe kalau mungkin ini dirasakan nggak terkontrol dan kemudian vaksinnya juga nggak cepat keluar gitu, karena mereka perlu uji klinis sampai at least Januari 2021 kan supaya aman untuk diedarkan global. Maybe state governors akan mengetatkan kembali liftingnya lockdown mereka gitu. Dan bisa saja berpengaruh pada kita begitu ya. Tadi kita sempat lihat kalau di layar sempat terkoreksi di 5.080 sekian, tapi kembali naik lagi. Kira-kira Mbak Liza untuk sekarang menembus 5.100 saja mungkin tidak untuk penutupan di hari ini? I kinda doubt it. Iya, karena baik market kita sendiri maupun dukungan dari luar negeri juga kayaknya memang kita berada di area resisten sama-sama gitu. Jadi kita perlu suatu trigger yang sangat kuat sekali. Either itu mungkin dari laporan keuangan, which is juga diragukan obviously, karena second quarter ini kan angkanya masih pada lemah semua gitu ya. Paling juga pemulihan ekonomi diharapkan paling cepat kuartal 3 gitu. Jadi untuk 5.100 nampaknya angka keramat itu masih agak sulit untuk dicapai setidaknya untuk hari ini ya. Mbak Liza, terima kasih banyak. Waktu kita sangat singkat. Kita akan lanjutkan perbincangannya di lain waktu, tetap di IDX Opening Bell. Dan pemirsa, kami akan kembali dengan perkembangan terkini seputar perdagangan di pasar uang. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan langsung dari Dealing Room Bank BNI sesaat lagi.